Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Ma'lu, NIM 1814080063. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu Ibu Dr. Mulia Sari, SPD MSI. Mata kuliah Biofisika. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan topik tentang membran sel. Selanjutnya yaitu menjabarkan konsep fisika dalam membran. Yang pertama, inti sel. Di dalam inti sel terdapat materi genetik yang berperan dalam mewariskan sifat suatu individu kepada generasi selanjutnya, yaitu DNA. DNA terdiri atas dua rantai panjang yang saling melilit yang disebut dengan double helix. DNA juga tersusun atas molekul-molekul kecil yang disebut dengan nukleotid yang memiliki sifat polar. Ada 4 macam nukleotid, yaitu adenin, timin, guanin, sitosin. A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C. Kedua rantai ini dapat saling melilit karena adanya gaya elektrostatik, yaitu gaya yang dikeluarkan oleh medan listrik statik terhadap objek bermuatan yang lain. Gaya elektrostatika ini disebabkan oleh tarik-menarik antara muatan positif dengan muatan negatif. Karena nukleoid memiliki sifat polar sehingga memiliki kutub di setiap molekul. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel berperan dalam difusi gas yang masuk dan keluar sel serta transportasi zat. Dinding sel menerapkan aplikasi fisika, yaitu tekanan. Terkait dengan fungsinya membantu sel mengalami tekanan Tugger untuk mempertahankan tekanan isi sel. Tekanan Tugger adalah tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan. Tekanan Tugger disebabkan oleh timbulnya aliran osmosis air dari bagian dengan konsentrasi terlalu rendah di luar sel ke dalam vakula sel yang memiliki konsentrasi terlalu lebih tinggi. Selanjutnya, sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Di dalam sitoplasma terdapat banyak organel sel seperti retikulum, endoplasma, mitokondria, ribosom, badan Golgi, vakula, lisosom, dan plastid. Plastid adalah organel sel yang mengandung klorofil, yaitu zat atau pigmen yang menyebabkan daun berwarna hijau. Dalam sudut pandang fisika, warna hijau pada daun dapat dijelaskan seperti cahaya matahari. Jika diuraikan, sebenarnya terdiri dari berbagai cahaya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu. Klorofil hanya menyerap cahaya merah dan biru ungu yang berguna dalam reaksi terang fotosintesis, sedangkan cahaya kuning dan hijau dipantulkan kembali. Itu mengapa daun berwarna hijau. Nah, selanjutnya menjabarkan konsep transport aktif pada membran. Transport aktif adalah pergerakan atau perpindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transport aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel, di mana muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium, ion kalium, dan ion klorin. Keluar masuknya ion Na dan Ka diatur oleh pompa natrium kalium. Transport aktif dapat berhenti jika sel didinginkan mengalami keracunan atau kehabisan energi. Transport aktif memerlukan molekul pengangkut berupa protein integral pada membran, di mana di dalam molekul ini terdapat situs pengikatan. Proses transport aktif dimulai dengan pengambilan 3 ion Na+ dari dalam sel dan menempati situs pengikatan pada protein integral.
Energi diperlukan untuk mengubah bentuk protein integral pada membran yang sebelumnya membuka ke arah dalam sel menjadi membuka ke bagian luar sel. Selanjutnya, ion Na+ terlepas dari situs pengikatan dan keluar dari protein integral menuju keluar sel. Kemudian dari luar sel, dua ion Ka menempati situs pengikatan di protein integral. Bentuk protein integral berubah dari sebelum membuka ke arah luar menjadi membuka ke arah dalam sel dan ion kalium dilepaskan ke dalam sel. Di sini teman-teman bisa melihat gambar yang sudah saya berikan. Selanjutnya yaitu menjabarkan konsep difusi pada membran. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Difusi merupakan salah satu peristiwa perpindahan massa yang prosesnya sering juga dilakukan dalam industri. Proses difusi minimal melibatkan dua zat. Salah satu zat berkonsentrasi lebih tinggi daripada zat lainnya, atau dapat dikatakan dalam kondisi belum setimbang. Keadaan ini dapat menjadi driving force dari proses difusi. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat gambarnya yang sudah saya berikan ini. Selanjutnya yaitu menjabarkan konsep osmosis pada membran. Yang mana yang pertama yaitu osmosis merupakan difusi air melintasi membran semipermeabel dari daerah di mana air lebih banyak ke daerah dengan air yang lebih sedikit. Osmosis sangat ditentukan oleh potensial kimia air atau potensial air yang menggambarkan kemampuan molekul air untuk dapat melakukan difusi. Sejumlah besar volume air akan memiliki kelebihan energi bebas daripada volume yang sedikit di bawah kondisi yang sama. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat gambarnya. Energi bebas suatu zat per unit jumlah, terutama per berat gram molekul, disebut potensial kimia. Potensial kimia zat terlarut kurang lebih sebanding dengan konsentrasi zat terlarutnya. Zat terlarut yang berdifusi cenderung untuk bergerak dari daerah yang berpotensi kimia lebih tinggi menuju daerah yang berpotensial kimia lebih kecil. Nah, selanjutnya yaitu menjabarkan volume transport melalui membran. Transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Perpindahan molekul tersebut terjadi secara spontan mengikuti gradien konsentrasi. Contohnya transport pasif yaitu difusi dan osmosis. Selanjutnya transport aktif adalah transport fana memerlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif terjadi pemompaan molekul melalui membran dan melawan gradien konsentrasi. Contoh transport aktif antara lain pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Teman-teman juga bisa melihat gambar yang sudah saya berikan ini. Nah, selanjutnya yaitu menjabarkan konsep transport pada darah. Transport pasif merupakan sistem transportasi sel yang tidak menggunakan energi, melainkan secara langsung dan spontan dalam transport pasif. Saat yang ditransportasikan adalah zat-zat nonpolar seperti glukosa, air, dan oksigen. Transport aktif merupakan sistem transportasi zat yang membutuhkan energi. Transport aktif kebalikan dengan transport pasif yang mengandalkan sifat dari zat yang berpindah dan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Proses reverse osmosis dilakukan dengan memberi tekanan tinggi pada air yang dialirkan melalui membran semipermeabel, di mana pemisahan ion terjadi. Dengan pemisahan ion, molekul air membentuk baris yang memungkinkan molekul air lainnya untuk lewat
dan menghalangi lewatnya hampir semua kontaminan. Nah, yang pertama di sini terdapat contoh gambar teknologi penjernihan air mutakhir. Yang kedua, unit penjernih air dengan teknologi RO. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.